يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا بقيت من حبكم يطفر بما واتمنى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'idhu min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك بسم الله العظيم الممنون أن تصلي على سيدنا محمد خير البرية صلاة أن تعمر لساننا بالطاعة وقلوبنا بالمحبة وأرواحنا بالمعرفة وأسرارنا بالشهادة وعلى الرسول وسلم عدد كمالك كمال بكمله برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang fadilahnya husnul akhlak, fadilahnya baik akhlak atau akhlak yang baik, yang bagus, yang dibacakan dari kitab Ahwalus Syakhsiyah Fuqara Syakariyah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu Muhammad, la'ala khuluqin 'azim, niscaya atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang indah. Akhlak yang agung maksudnya akhlak yang indah. Di ayat ini Allah Ta'ala memuji langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai budi yang luhur, akhlak yang agung, akhlak yang indah. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhimina al-ghayza, wal kadhimina, dan orang-orang yang menahan al-ghayza pada kemarahan, wal 'afina, dan memberikan maaf mereka, an-nas pada manusia, wallahu, dan ada sedangkan Allah yuhibbul muslimin, adalah zat yang mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memuji, di samping Allah Ta'ala memuji yang ayat yang pertama baginda Rasulullah SAW secara langsung, juga pun Allah Ta'ala memuji orang-orang muhsinin, orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat baik. Siapa mereka orang-orang muhsinin yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an? Yang pertama, wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan marah,
orang yang dapat mengendalikan emosional, orang yang dapat menahan emosionalnya. Istilahnya diistilahkan dengan kecerdasan emosional. Karena menurut penelitian para pakar, kecerdasan itu ada 3. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual, ada juga pun kecerdasan emosional. Ada kecerdasan spiritual adalah langkah atau iktisab atau ikhtiarnya manusia untuk menuju pada langkah kecerdasan emosional yang dapat menentukan proses untung atau suksesnya seseorang tergantung pada kecerdasan emosional, bukan tergantung pada kecerdasan intelektual. Jadi seseorang dapat mencapai kesuksesan baik di dunia lebih-lebih di akhirat apabila mempunyai kecerdasan emosional. Ini juga pun berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man sabara zafara." Barang siapa yang sabar, berarti orang yang sabar yang dapat mengendalikan kecerdasan emosionalnya. Orang yang punya kecerdasan emosional, yang mempunyai kekuatan untuk mengendalikan marahnya, kemarahannya dikendalikan. Nah, ini termasuk orang-orang zafar, orang-orang yang sukses baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Sehingga di dalam Al-Quran di sini dikatakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, punya tanda yang pertama, wal kadhiminal ghaizah. Orang yang dapat menahan amarahnya, menahan kemarahannya. Jadi apabila dan inilah yang menentukan suksesnya seseorang baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Terus yang kedua, wal afina linnas, dan orang-orang yang memberikan maaf kepada manusia. Apabila manusia berbuat salah kepada dia mampu membalasnya. Dia mampu membalas pada tersebut. Dia memberikan maaf, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW di waktu Fathu Makkah. Padahal sudah tercatat dalam sejarah bahwa orang yang paling menyakiti baginda Nabi Muhammad SAW, yang banyak mencaci maki dan banyak mengintimidasi, bahkan berkomplot untuk membunuhnya, yaitu adalah kelompok orang penduduk Makkah. Akan tetapi sewaktu Rasulullah SAW mempunyai kekuatan besar, dapat menaklukkan atau membuka kota Makkah yang terkenal dengan istilah Fathu Makkah, maka dia mengumpulkan seluruh penduduk kota Makkah, sehingga penduduk kota Makkah ketar-ketir apa hukuman apa atau sanksi apa atau eksekusi apa yang akan dijatuhkan oleh Muhammad terhadap dirinya. Dan setiap orang penduduk Makkah di waktu Fathu Makkah ini ketar-ketir, ini penuh ketakutan, ini penuh dengan cemas, karena ada kemungkinan menurut perasaan dia dieksekusi oleh Nabi Muhammad SAW, atau dia dihukum atau disaksi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan perasaan putus asa, dengan perasaan lemas, dengan perasaan diri penuh dengan kerisauan, dia berkumpul. Tetapi apa? Setelah mereka penduduk Makkah berkumpul, keluarlah dari lisan suci baginda Nabi Muhammad SAW, al-an wa antum tulaqa. Kamu sekarang sekalian semua penduduk Makkah, kamu sekarang bebas. Padahal dalam hukum peperangan kala waktu itu, apabila sudah kalah perang, ini boleh ditawan, ini boleh dihukum atau boleh dieksekusi. Tetapi bagaimana Rasulullah SAW memaafkan penduduk kota Makkah? Al-an antum
tuloko. Sekarang kamu semuanya bebas. Akan tetapi ada salah seseorang namanya Bapak Louis Makhluf Eliasufi Al-Katoliki mengarang suatu kamus yang sangat baik bahasa Arab namanya Al-Mujib. Di sini ada kata tuloko diartikan oleh Eliasufi bahwa kata tuloko adalah orang majujbaru fil Islam, orang yang dipaksa untuk masuk Islam, orang yang dipaksa untuk masuk Islam. Padahal di dalam Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, tidak ada paksaan di dalam beragama. Jadi Islam tidak mengenal memaksakan untuk dipeluk oleh manusia secara paksa, tidak. Cuma di dalam Islam dianjurkan, diajarkan untuk berdakwah. Berdakwah itu hanya sebatas mengajar. Berdakwah itu hanya menyampaikan. Walau bi ayat, ini dakwah. Sampaikan meskipun satu ayat, ini dakwah. Sampaikan, menyampaikan, bukan memaksa. Karena dalam Al-Quran ada yang karena sudah jelas antara petunjuk dan antara yang sesat sudah jelas dalam Al-Quran. Jadi tinggal manusia memilihnya, berikhtiar, memilih yang mana petunjuk daripada Allah, mana itu kesesatan. Karena dalam Islam tidak mengenal istilah orang yang dipaksa untuk memeluk Islam, tidak. Jadi kembali lagi, ini adalah akhlak Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal 'afina 'anil nas, dan memberikan maaf kepada manusia. Jadi tidak ada salahnya orang yang memberikan maaf kepada manusia, tapi berkecualian ini secara pribadi, pengecualian seorang qadhi, pengecualian seorang qadhi, seorang hakim yang dimana sudah diadukan oleh hakim, misalkan kasus had, misalkan kasus kisos sudah diadukan oleh hakim kepada hakim, dan memang sudah ada saksinya, ada persyaratan, ada pembuktian, maka si hakim tidak boleh memaafkan orang yang terdakwa. Si hakim dengan alasan memberikan maaf kepada manusia, membebaskan orang-orang yang berlaku atau yang berbuat kriminal, tidak boleh. Ini pengecualian. Jadi kalau hakim itu tetap memutuskan hukum di atas hukum Islam tanpa pandang bulu, terutama yang menyangkut urusan kriminal, terutama yang menyangkut urusan yang lain. Jadi hakim tidak boleh menggunakan ayat wal 'afina 'anil nas wal muslim, tidak boleh. Tetap kalau seorang hakim memutuskan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku, maksudnya sesuai dengan hukum istinbat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi secara pribadi, misalkan memberikan maaf kepada manusia, bukan hakim, memberikan maaf kepada manusia secara pribadi, itu adalah sangat dianjurkan dan itu merupakan akhlakul karimah. Jadi dalam Al-Quran husnul akhlak, dari firman di sini Allah Taala berfirman wal qadhina, yang dapat menahan emosional, wal 'afina nas, dan berikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta, Allah senang terhadap orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu apabila kita dan semoga kita mampu untuk dapat bisa mengendalikan emosional dan memberikan maaf kepada manusia sebagai akhlakul karimah, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semoga masuk kepada golongan
orang-orang muslimin. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Dan semoga kedua ayat ini, kedua firman Allah Subhanahu wa taala ini bermanfaat kepada kita semua, dan semoga menjadi pegangan akhlak kita, pegangan pribadi akhlak kita, pribadi akhlak kita, untuk menjadi kita semua meniru atau mensuka terjadi, menuslah hasanah daripada ahlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa khairan min Allah taufiq hidayah wal inayah wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa wa nazar wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاس جنات مقاتل رحمة